Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, saya lihat ini fokus sudah siap ya, fokus sudah siap, layar komputer pun sudah ready ya, kita sudah bisa memulai untuk perkuliahan kali ini. Oke ya, saya mulai untuk absensi dulu ya. Untuk absensi ini di kelas 37 ya. Oke, Frans Rizky Ramadanta, Salman Al-Farizi, Dina Rosa Fitri, Windy. Oke, saya lihat sudah hadir semua. Ya, kita mulai perkuliahan kali ini. Ya, sebelum kita memasuki perkuliahan, saya akan menjelaskan tentang EPS yang akan kita pelajari. Ya, pada kali ini di sini ada pendahuluan konsep dasar kewirausahaan. Ada ide dalam kewirausahaan, ada cara mendirikan usaha, ada bentuk-bentuk organisasi dan manajemen usaha, ada produk dan modal usaha, produk, usaha dan ada juga modal usaha. Terus kita UTS pada pertemuan ke-8. Terus kita memasarkan produk, ya, ada transaksi dalam menyusun laporan. Terus laporan keuangan ya, terus ada business plan. Nah, ini pada output dari perkuliahan kita ini bagaimana mahasiswa bisa membuat proposal bisnis plan-nya ya. Nah, oke. Untuk materi kali ini pada kesempatan kuliah kali ini tentang kewirausahaan ini kita mempelajari tentang konsep dasar kewirausahaan ya. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini sebelum kita melihat ini adalah latar belakang perusahaan, kita melihat ya pada tahun 2014 ini terdiri sebanyak 59,3 juta unit atau 9,9% unit usaha ya yang memberikan kontribusi dalam perekonomian. Ya, terus ini pada tahun 1998 yang terjadi krisis moneter, banyak perusahaan yang tidak sanggup menjalani atau mengembangkan bisnis, bahkan perusahaan besar sekalipun mengalami kerugian atau penurunan pendapatan. Jadi penopang dari ekonomi tadi itu, ya, salah satunya adalah berwirausaha, UKM. UMKM tadi inilah yang menjadi penopang dari ekonomi kita tadi. Nah, dialah yang berkiprah untuk bisa menyelamatkan perekonomian Indonesia tadi ya. Di sini juga dikatakan negara maju umumnya memiliki wirausaha yang lebih banyak ketimbang negara berkembang, apalagi negara miskin ya. Ini di sini ada Amerika Serikat, misalnya memiliki wirausaha sekitar 11,5% ya. Di Amerika tuh memiliki 11,5% dari total penduduk ya, sedangkan ini sekitar 7,2%. Singapura ya memiliki wirausahanya yang dari total penduduknya ya. Oke, sekarang di Indonesia semakin terpacu dengan bangsa lain yang sudah lebih maju. Di Indonesia sendiri itu kurang lebih, kalau sekarang tidak salah saya baca media koran atau berita-berita sekitar 3%. Yang seharusnya Indonesia bisa mengikuti Amerika tadi, jadi 11,5% dari penduduk Indonesia. Jadi kita harus tahu ya bagaimana kita bisa belajar pentingnya dari wirausaha ya. Kita akan lihat selanjutnya. Ini dia. Pentingnya pendidikan dalam kewirausahaan. Ya, kenapa kita mempelajari wirausaha? Jadi wirausaha ini ya, ini bukan datang dari lahir ya, tapi bisa dipelajari.
ya, bukan bakat dari lahir, tapi dia bisa dipelajari untuk bisa berwirausaha tadi ya. Sini dikatakan pada umumnya generasi muda Indonesia tidak dibesarkan dalam budaya wirausaha. Jadi bagaimana generasi muda ini bisa memunculkan bagaimana supaya dia memiliki jiwa kewirausahaan tadi, jiwa wirausaha. Dia harus memiliki ide-ide kreatif, ya. Ya, ide kreatif tadi bisa datang dari dilihat atau skill atau dari membaca atau dari mencontoh yang lain ya. Nah, itu bisa kita kembangkan ya, dan bisa itu semua bisa dipelajari. Terus ini terlalu banyaknya pencari kerja, namun sedikitnya pencipta kerja. Nah, ini dibutuhkan juga nih ya, dibutuhkan juga orang-orang yang memiliki ide-ide kreativitas tadi. Ya, ide-ide kreativitas tadi itulah orang-orang yang memiliki jiwa kewirausahaan tadi atau berwirausaha tadi ya. Karena orang tersebut dia memiliki kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru ya, sehingga mereka bisa membuat lapangan pekerjaan ya. Terus ini ada kewajiban untuk mendidik dan melatih generasi muda untuk memiliki kemampuan menciptakan pekerjaan bagi diri sendiri. Nah, jadi ini bisa juga dengan adanya wirausaha-wirausaha yang maju tadi, ya, mereka bisa mendidik ya pemuda-pemuda yang ada, sehingga kita bisa sehingga orang-orang tadi bisa memunculkan ide-ide yang baru, ya, termotivasi ya mereka untuk bisa membuat berbisnis juga ya, atau berwirausaha juga. Kebetulan di kampus kita nih sudah ada yang namanya lapor wirausaha ya. Di situ kita bisa bertanya ya, bagaimana supaya kita bisa berbisnis atau berwirausaha ya. Oke, selanjutnya di sini ada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Ya, di sini yang kelima juga ada kekayaan alam Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan. Nah, jadi Indonesia ini adalah negara yang kaya, ya, negara yang kaya. Jadi seharusnya pemuda-pemuda Indonesia ini harus bisa memunculkan ide-ide atau kreativitas yang bisa mendongkrak perekonomian Indonesia tadi, ya, yang bisa membuat atau menciptakan produk yang baik ya, untuk bisa menjadi komoditi ekspor ya. Karena sekarang untuk memasarkan suatu produk tidak lagi susah ya, sekarang sudah bisa kita untuk keluar dengan mudah ya. Kita bisa ikut kegiatan-kegiatan yang ekspor impor tadi itu ada tuh ya, untuk training-trainingnya kan, boleh kita ikuti. Oke, kita udah tahu nih pentingnya ya di dalam mempelajari wirausaha tadi ya. Terus, nah ini kita masuk ke pengertiannya ya. Di sini wirausaha berasal dari kata wira yang artinya pahlawan atau berani, ya kan? Dan usaha berarti melakukan kegiatan usaha bisnis. Nah, itu wirausaha ya. Wirausaha merupakan ini dia pengertiannya ya. Wirausaha merupakan orang yang mampu mengkombinasi berbagai faktor produksi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan memiliki nilai tambah melalui sebuah proses yang disebut kewirausahaan. Jadi di sini bagaimana orang tersebut mampu mengkombinasikan berbagai faktor produksi ya. Terus dia dapat menciptakan sesuatu yang baru sehingga dia memiliki nilai tambah. Itu dari wirausaha. Wirausaha tadi orangnya ya, orangnya. Terus di sini ada juga kewirausahaan. Nah, di sini dikatakan kewirausahaan merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan, semangat kreativitas, serta berani menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Jadi ini kewirausahaan merupakan ilmu pengembangan, ya, ilmu pengembangan orang yang dalam menjalankan sesuatu usaha tadi kan,
yang berani mengambil resiko ya, yang berani menanggung resiko. Itulah kewirausahaan tadi ya, dalam mewujudkan hasil karyanya. Terus ini ada juga jiwa kewirausahaan ya. Jiwa itu merupakan rasa percaya diri ya. Dia harus percaya diri bahwa usaha yang dilakukannya ini bisa berkembang, bisa maju ya. Terus dia harus di sini harus kuat ya. Dia tidak mudah patah semangat. Dia selalu melaksanakan secara kontinu. Terus dia disiplin ya. Bagaimana dia berusaha untuk misalnya kalau dia membuat janji ke orang atau menjual produk tadi kan, membuat janji ke orang, dia bisa menepati janjinya tadi ya. Atau apa namanya, kalau disiplin bisa dia misalnya berjanji tepat waktu gitu kan. Nah tuh, dia misalnya dalam kalau dalam kita membuat usaha ya, ada orang yang pesan ke kita kan. Nah itu orang tersebut harus siap produk tersebut pada besok hari jam 8 misalnya. Kita sebelum jam 8 kalau bisa kita harus selesaikan produk tadi ya. Terus ada mandiri, ada optimis, terus memiliki jiwa kepemimpinan ya. Jadi dalam jiwa kewirausahaan itu ya kita optimis nih, usaha kita nih harus bisa berkembang, bisa maju ya. Terus ini ada memiliki jiwa kepemimpinan ya. Jiwa kepemimpinan itu bagaimana kita bisa menghandle kalau apabila kita punya karyawan, kita bisa menghandle karyawan tadi, kita bisa mengatur karyawan tadi. Terus antusiasme, terus selalu berpikir positif ya. Terus serta berani mengambil resiko dalam menjalankan dan mengelola suatu usaha. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis wirausaha. Jenis-jenis wirausaha ini di sini pertama ada entrepreneur, ada intrapreneurship, ada technopreneurship. Ada yang tahu bedanya apa? Ya. Idenya. Intra itu orang ya ide, tapi dia bekerja pada tempat lain. Ini kan karyawan, intra tuh. Nah, dia orang yang bekerja, tapi dia memiliki ide dan bisa mengembangkan idenya tadi pada perusahaan tadi. Kalau entrepreneur apa? Dia tidak bekerja sama orang lain, tapi dia mempunyai ide dan gagasan tadi yang dia buat sendiri. Nah, itu ya. Terus teknopreneur yang mampu memanfaatkan teknologi. Jadi dia punya ide, tapi dia tidak bekerja dengan orang, tapi dia memiliki ide tadi, serta dia memiliki kemampuan dalam menciptakan teknologi tadi. Ya, itu dia. Nah, itu ya jenis-jenis wirausaha tadi, ada entrepreneur, ada intrapreneurship, ada technopreneurship. Oke, selanjutnya. Nah, di sini menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha. Nah, bagaimana caranya? Seperti kita sudah tahu kan. Nah, ini ya, kita bagaimana supaya kita bisa menumbuhkan keinginan berwirausaha. Ya. Ini yang harus kita jalani nih, ya kan? Di sana, di situ sebelum kita melaksanakan kita ingin membuat sesuatu ya, kita harus mengamati dulu, observasi dulu terhadap lingkungan. Ya, contohnya, kira-kira kalau kita tanam sagu di sini, ya, kira-kira kalau kita tanam sagu di sini, laku enggak sagu? Hah? Laku. Laku tapi tidak selalu dijual. Karena kan sini tidak ada sagu. Tidak. Ya, di kemungkinan tidak
laku terlampau terlalu laku tidak laku ya, kemungkinan ya bisa karena sagu tersebut yang banyak jadi bahan konsumsi di mana? Di daerah Papua ya. Jadi kita harus melihat dulu, kita observasi produk yang kita ingin buat tadi laku nggak di pasar, laku nggak di sekitar lingkungan kita nih, kira-kira gitu ya. Terus bisa nggak ditanam? Atau observasi lingkungan, ya bisa nggak ditanam di sagu di sini? Nah, kemungkinan kalau biasanya kalau orang Melayu kan bisa ya, karena ada mie sagu ya. Nah, orang Melayu menggunakan makanan jadi mie sagu, kerupuk sagu ya kan, banyak kan. Terus ada juga ini yang kedua, dengan melakukan kunjungan ke unit-unit usaha kecil. Nah, ini dia. Ya, bagaimana kita supaya produk kita nih ibaratnya kita tidak tahu nih ya, atau kita udah tahu. Cuman kita ingin semangat ya, semangat dalam menjalankan usaha kita. Kita harus melakukan kunjungan ke unit-unit usaha ya, seperti UMKM tadi ya. Terus 3, ada modal utama wirausaha, ada keyakinan untuk menang bukan untuk uang. Nah, jadi dalam berbisnis, dalam berwirausaha tadi, kita bagaimana kita bisa produk kita tadi bisa laku di pasar, bisa kita ngambil hati dari customer tadi ya, dari pelanggan kita ya. Jadi bagaimana produk-produk tadi bisa laku ya, hingga produk kita ini bisa menjadi diterima di masyarakat ya. Tapi bukan semata-mata hanya uang ya. Ya, nah, kita yang penting bagaimana produk ini diterima dulu, ya. Nanti kalau pengembangan itu setelah kita mengetahui bahwasanya produk kita ini laku dan banyak yang minat, tentu kita akan melakukan pengembangan. Nah, terus ada yang keempat ya, konsentrasi pikiran Anda pada pola pikir, pada perubahan pola pikir. Nah, ini bagaimana nih? Jadi ketika ada produk yang sejenis ya, atau kita nih ibaratnya ada pesaing kita jangan jangan cepat kita berubah ya. Nah, kita harus selalu menjaga continue dalam usaha kita tadi. Terus ini ada bersahabat dengan yang tidak pasti. Yang keenam, buka pikiran dan pelajari hal-hal yang baru. 7, be ready. 8, tampilkan wajah yang enak dilihat. 9, kurangi resiko dengan dukungan data. Terus data yang lengkap. Oke, sampai di sini saya buka sesi pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, sebutkan namanya. Saya ingin bertanya. Namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janur Safiri. Izin bertanya, Pak, bagaimana cara kita agar kita tuh seperti muncul keinginan untuk berusaha? Berusaha. Bagaimana kita agar keinginan berusaha? Ya, kita harus sering-sering melihat produk-produk ya, produk-produk yang bisa kita ibaratnya kita adopsi lah. Kalau kita baru, kalau belum kita tahu ya, belum tahu nih produk apa yang akan kita buat, kita bisa adopsi aja dulu dari orang lain. Terus kita munculkan dalam berwirausaha tadi, kita harus munculkan yang namanya kreativitas, harus munculkan inovasi ya. Jadi kalau kreativitas ini adalah sesuatu yang baru, kreatif namanya kan, sesuatu yang baru yang belum pernah dibuat orang. Nah, tapi kalau kita punya ide tadi, punya ide kreativitas tadi, kita boleh buat yang baru. Tapi kalau kita tidak punya, ya kita pakai inovasi. Misalnya waktu di masa sebelum pandemi ini ada namanya orang bikin cappuccino cincau, ya kan? Gimana?
Orang cuma melihat satu aja dulu kan, Ya. terus dia pakai semua, banyak kan yang menjadi cappuccino. Sudah tuh sekarang ada kocok, apa? Kokat kocok, ya itu. Tapi kita boleh lakukan inovasi terhadap produk tadi, ya. Misalnya kalau kita dulu, ya misalnya zaman-zaman dulu bikin goreng pisang, ya. Goreng pisang tadi biasanya cuma kita potong-potong, kita kembangkan, gitu kan. Terus goreng, udah. Kalau sekarang sudah ada namanya pisang keju, pisang coklat. Nah itu inovasinya. Oke, gimana? Ada lagi yang ingin bertanya? Apa hubungan keterkaitan? Saya dari Sudanisi, tanya Pak, apa hubungan antara keterkaitan kewirausahaan dengan manajemen? Keterkaitannya berwirausaha tadi, bagaimana kita menuntut disiplin, ya disiplin. Bagaimana kita dituntut untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Terus bagaimana kita bisa mengatur waktu. Itu semua adalah dalam skop dalam manajemen tadi. Jadi jiwa kewirausahaan tadi tidak terlepas pada manajemen tadi, ya. Jadi dia harus selalu ya dalam manajemen tadi kita harus memperhitungkan segala sesuatu supaya apa namanya, ya kita membaca juga namanya resiko bisnis, ya kan, itu kan di manajemen belajar kan. Terus bagaimana kita membuat keuangan, itu ada manajemen keuangannya, ya kan. Terus kita bagaimana supaya apa namanya, memasarkan produk, ya itu skopnya dalam entrepreneur tadi kan. Nah, dalam berwirausaha tadi, kalau dalam memasarkan produk kita bagaimana supaya bisa mengambil hati orang, ya kan, mengasih tahu, mengedukasi produk kita ini bagus atau tidak. Nah itu dia. Oke, gimana? Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammadiyah, izin bertanya Pak. Saat ini menjadi seorang wirausaha itu kita pastinya harus mampu membina sebuah relasi, gitu, Pak. Iya. Kita harus bisa bergaul, ramah, harus suka menolong. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita tuh menambah relasi dan menjaga hubungan baik kita dengan relasi tersebut? Iya. Bagaimana kita bisa menambah relasi dan menjaga hubungan baik, ya. Yang pertama, kalau ya brand kita tuh, misal produk kita tuh, atau kita sendiri, ya bagaimana caranya? Ya kita harus selalu bersikap baik, menyapa orang terus, ya. Terus kita harus bagaimana kita menanyakan, misal kalau kita jual produk tadi kan, atau ada barang kita tanyakan kira-kira apa masukannya, ya biar produk ini akan baik. Terus misalnya dalam pelayanan kami ada yang kurang, kira-kira apa sih, boleh masukkan kritik dan saran. Terus selalu jaga pelanggan tadi, selalu jaga relasi tadi, supaya kita selalu ibaratnya terjaga hubungan baik tadi, sehingga banyak orang yang ke kita, ya. Oke. Ada lagi? Sudah cukup? Oke. Kira-kira dari pelajaran ini ada yang bisa menyimpulkan? Perkenalkan, nama saya Francis Sigi Amrata. Dari materi yang Bapak sampaikan hari ini, dapat saya simpulkan bahwa kewirausahaan yaitu suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas, serta berani menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Oke, ada lagi yang ingin menyimpulkan? Jadi yang setelah dipaparkan, yaitu kayak kita harus berwirausaha, kita harus mengkreasikan kreatif, inovasi, harus berpikir selalu ke depan dan selalu berpikir positif juga, Pak. Ya. Oke, ada lagi?
Nah, sudah? Oke. Ya, jadi saya dapat simpulkan entrepreneur tadi, kewirausahaan tadi, ya, ilmu bagaimana kita bisa menciptakan kreativitas dan inovasi tadi, ya, untuk bisa apa? Untuk bisa memiliki karya yang baru, ya, karya yang bagus, ya. Jadi kita harus munculkan ide-ide tadi, ya. Oke. Dari ini sedikit saya kasih supaya kita nih semangat selalu, ya. Ada istilahnya namanya 3B, ya. Ya. Ini 3B ini yaitu botol, bodol, dan bobol. Ini bagaimana supaya kita ini tidak merasa bahwasanya saya tidak punya tenaga, saya tidak punya duit, saya tidak punya ini. Kan itu kan yang masalah utama dari dari berwirausaha tadi, ya. Di sini ada bodol, bantuan orang, duit orang lain. Apabila kita tidak punya duit, ya, tapi punya tenaga nih, kita bekerja sama orang. Terus ada namanya botol, bantuan orang, tenaga orang lain. Apabila kita mempunyai duit tapi tidak punya tenaga, maka kita mempekerjakan orang lain. Yang ketiga yaitu adalah bobol. Kita apabila kita tidak punya duit dan tidak punya tenaga, tapi kita kan masih punya ide kan, maka kita cari orang yang punya tenaga dan punya ide, yang punya duit dan punya tenaga, dan orang tadi kita kombinasikan dengan ide kita, sehingga jadi satu rangkaian yang baik, ya, dalam membangun suatu bisnis usaha tadi. Oke, demikian yang dapat saya simpulkan pada kali ini, ya. Sebelum kita menutup perkuliahan kali ini, mohon dirapikan kembali ruangannya, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.